Halo, nama saya Gilbert Panggilan Setian. Saya Teknik Komputer 2018. Di sini saya akan membawakan laporan presentasi dari kerja praktik saya di mana yang berjudul analisis penggunaan standar cloud computing untuk perancangan arsitektur cloud saya. Table of content dari presentasi saya yaitu profil perusahaan, waktu dan tempat pelaksanaan, maksud dan tujuan dari KP saya, kegiatan dan pembahasan dari KP saya, dan kesimpulan serta saran. Pertama, profil perusahaan. Logo yang pertama-tama masuk ke logo Telkom, di mana Telkom sendiri kita sudah tahu merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Sejarah Telkom sendiri dibuat pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara Pos Indonesia dan telekomunikasi atau Postel. Seiring perkembangan pesatnya telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri Postel menjadi Pos dan Biro serta telekomunikasi. Bidang Indonesia dari Telkom sendiri ada tiga, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Di sini kita dapat lihat sendiri di mana dari digital connectivity salah satunya adalah 5G, SDN atau software defined network dan network function virtualization. Sedangkan dari digital platform sendiri ada data center, cloud, IoT, big data, AI, dan cybersecurity. Dan terakhir, digital service, di dalamnya ada enterprise dan consumer. Berikut adalah struktur organisasi dari Telkom Indonesia. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaannya. Pelaksanaan KP dimulai 3 bulan terhitung dari tanggal 22 Februari hingga 22 Mei 2021 dilaksanakan secara daring dengan waktu kerja dari jam 6 pagi hingga jam 17 atau jam 5 sore setiap harinya atau setiap jam kerja. Tempat pelaksanaannya sendiri secara daring, namun Telkom Indonesia sendiri terletak di Telkom Landmark Tower lantai 12 Jalan Gatot Subroto 452 Jakarta Selatan. Selanjutnya maksud tujuan dari KP saya, tujuan umumnya memenuhi persyaratan akademis sarjana S1 Teknik Komputer yang telah ditetapkan oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tujuan khususnya untuk menambah pengetahuan penulis, di mana menjadi indikator pembanding antara teori dan aplikasi dari teori tersebut. Kemudian pengalaman saya agar siap menghadapi dunia pasca kampus serta dapat melakukan pengaplikasian teori secara langsung. Kegiatan dan pembahasannya sendiri, kegiatannya berupa mentoring, di mana dalam mentoring tersebut ada 3 topik dan saya mendapatkan topik cloud computing. Oleh karena itu saya lebih mendalami lagi cloud computing, di mana saat ini kelompok standarisasi mencoba menyatukan penggunaan environment cloud computing dengan menyelaraskannya, maka kami atau Telkom menyediakan pendekatan terpadu untuk layanan cloud computing bagi penyedia. Environment terpadu dan aksesnya bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik penyedia maupun pengguna, di mana pengguna memodifikasi aplikasi satu rally di antara penyedia cloud computing yang berbeda, sementara penyedia mungkin merasa lebih mudah untuk mendapatkan pengguna yang telah memilih untuk meninggalkan beberapa penyedia lain dengan alasan tertentu. Kemudian standar yang digunakan dalam cloud computing ada 16, seperti HTML, WDSL, SDL, SAML, OAuth, OData, dan sebagainya. Dapat kita lihat juga di presentasi saya ini. Nah, kemudian untuk pemetaan IaaS sendiri, untuk pada standar cloud computing tadi, IaaS sendiri berada di application layer, di mana application layer dalam cloud computing ini ada dalam hostnya, kemudian masuk ke dalam HTML atau XML, SDL atau
SOAP, kemudian OData, OVF, OpenStack, kemudian masuk ke sini, ODCA atau Swarm, dan Scat. Jadi IS itu masuk dipetakan ke dalam standar cloud computing tersebut. Perspektif keamanan dan ketahanan pada standar cloud computing memberikan perspektif keamanan dan ketahanan pada cloud khususnya dapat membantu pelanggan mengurangi resiko keamanan pada layanan cloud computing. Untuk mengetahui perspektif keamanan pada standar cloud computing, buatlah sebuah procurement life cycle. Di mana procurement life cycle sendiri yaitu sebuah use case antara pengguna atau user dengan provider dan auditor. Hubungan dari pengguna dan auditor sendiri ada dua, yaitu select cloud service dan audit inspect. Sedangkan untuk ke providernya hampir semuanya berkaitan, di mana select cloud service, agree contract atau SLA, migrate, integrate, operate, manage, monitor, audit, inspect, exit, migrate. Selanjutnya arsitektur responsibility dan responsibility dari Cloud IaaS sendiri, dia masuk ke struktur jaringan komputasi yang memungkinkan pengiriman sumber daya komputasi, layanan cloud bersumber daya fisik seperti kapasitas pemrosesan, penyimpanan data merupakan contoh dari komponen umum yang digabungkan dalam environment komputasi cloud tersebut di bawah model IaaS. Kemudian responsibility-nya, tugasnya, dia memiliki tugas sebagai penyedia, di mana penyedia cloud bertanggung jawab atas keamanan di lapisan bawahnya, sedangkan pengguna di lapisan atasnya. Nah, yang berikut adalah contohnya, di mana cloud host-nya ini merupakan cloud IaaS. Selanjutnya, untuk step by step-nya, ada gambar kedua ini, di mana data source, ingestion, storage, analysis, kemudian masuk ke visualization. Selanjutnya, IaaS responsibility, jadi ada beberapa layer, di mana yang biru ini itu maksud ke penggunanya, dan sedangkan yang bawahnya ini virtualization, server, storage, dan networking dikendalikan oleh penyedia layanan. Selanjutnya analisis dari cloud computing dan standarnya tadi digunakan untuk membangun arsitektur cloud, maka pembuatan cloud, terutama cloud IaaS, berada di application layer membutuhkan standar dari cloud tersebut. Karena tanpa ada standar itu, maka tidak akan terbentuklah sistemnya. Di mana yang berperan tersebut ada yang tadi. Salah satunya adalah HTML untuk menyediakan format mewakili data yang digunakan layanan penyimpanan biasa atau IaaS, OSDL untuk layanan penyimpanan datanya, akses layanan datanya, kemudian data untuk API-nya, OVF untuk virtual machine, OpenStack untuk hypervisor, ODCA atau Swarm itu untuk penyimpanan sumber daya IaaS, dan Scat untuk pertukaran informasi keamanan. Dan kesimpulannya, jadi layanan cloud ini berperan baik untuk membangun beberapa service cloud, salah satunya cloud IaaS. Dari 16 tersebut, yang dapat diimplementasikan ke dalam IaaS sendiri ada 7, yaitu HTML atau XML, WSDL, OData, OVF, OpenStack, ODCA, dan Scat. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana dengan ada 7 standar tersebut, maka penyedia layanan cloud dapat menjalankan tugas IaaS, di mana penyedia layanan bertanggung jawab atas keamanan lapisan bawah dan pengguna lapisan atas. Jadi saran saya yaitu dengan menjalani kerja praktis, saya mendapatkan lebih dalam lagi tentang networking, kemudian mendalami cloud, dan lebih dalam lagi tentang cloud computing. Selanjutnya, beberapa kendalanya seperti rapatnya dan aplikasi yang digunakan rapatnya, serta untuk mahasiswa mengembangkanlah dirimu untuk kedepannya. Terima kasih atas presentasinya, dan maaf bila ada kesalahan kata dan pengalaman kata. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak.